Rezeki bukan hanya sekadar materi berupa uang, pekerjaan, atau peluang, tetapi juga berupa kesehatan, kasih sayang, ketenangan batin. Menurut perspektif Islam, rezeki datang dari Allah dan bersifat gaib. Manusia hanya berusaha dan berdoa, sedangkan Allah yang memberi. Mengapa pintu rezeki bisa ditutup oleh orang lain? Dalam kehidupan sosial, kadang ada pihak yang suka terhadap kita namun ada juga yang tidak menyukai kita, bisa secara sengaja atau tidak. Mereka yang tidak suka terhadap kita bisa memberikan beberapa dampak negatif untuk kita. 1. Membatasi akses kita ke peluang. Misal, menolak rekomendasi, menghalangi kenalan. 2. Menyebarkan citra buruk seperti fitnah, gosip, menciptakan kesan negatif. 3. Menahan informasi atau kesempatan, seperti tidak menginformasikan peluang atau lowongan kerja. Namun perlu disadari, ditutup orang lain kerap hanya persepsi. Beberapa hal sebenarnya bisa saja alamiah. Kadang kita salah kaprah tentang siapa yang jadi penghalang. Agar hal itu tidak terjadi, maka kita perlu memahami beberapa hal. 1. Pentingnya mental dan spiritualitas. Sebelum masuk strategi, harus dibangun kerangka jiwa, kepercayaan pada diri sendiri, ketaatan kepada Tuhan, sikap positif, serta kemauan untuk terus belajar. Mentalitas yang baik ini menjadi pondasi agar tidak mudah patah ketika menghadapi rintangan. 2. Pendekatan spiritual dan doa. Minta buka pintu rezeki secara khusus dalam Islam, misalnya perbanyak membaca doa seperti Ye Fat, Ye Wahb, Ye Razzaq, bukakan pintu rezeki MU yang luas. Atau juga bisa membaca Al-Fatihah, surat Ad-Duha, ayat kursi, dan doa dalam malam Lailatul Hadar. 3. Istighfar dan bersedekah. Banyak riwayat yang mengatakan, sedekah dan doa sangat dapat melapangkan rezeki. Istighfar membersihkan diri dari kesalahan yang mungkin menjadi penghalang. 4. Puasa sunnah dan tahajud. Amalan sunnah seperti puasa Senin, Kamis, puasa Daud, sholat tahajud memohon agar rezeki dimudahkan. 5. Evaluasi diri sendiri. Seringkali kita menyalahkan orang lain, padahal bisa jadi masalah ada pada diri sendiri. Miskomunikasi, kurang sopan, jelek citra, tidak profesional. Lakukan introspeksi dan minta umpan balik. 6. Ajak damai dengan yang tidak suka. Kirim salam, ucapan selamat hari besar, atau layangkan perdamaian. Namun lain daripada itu kita juga menggunakan cara lain, seperti singgung hal baik tentang mereka, tawarkan kerja sama walau kecil. Sikap seperti ini kerap membekas dan membuka ruang. 1. Perluas relasi ke jaringan baru. Jangan berharap lampu lalu lintas satu arah. Ikuti komunitas, asosiasi, media sosial profesional, atau acara relasional dapat peluang baru, saling mendukung. Tingkatkan kompetensi diri. 2. Pendidikan keterampilan. Belajar online maupun offline, kuasai bidang baru, bawa nilai tambah. Orang akan melihat kualitas, bukan siapa yang membuka pintu. 3. Membuat portofolio dan bukti kerja nyata. Kalau sulit dapat rekomendasi, buatlah portofolio pribadi, artikel, proyek sampingan, ilustrasi, atau usaha kecil. Buktikan keprofesionalan. 4. Bangun personal branding. Lewat medsos profesional, blog, channel, tulis tentang hal yang Anda kuasai. Buat orang menganggap dia tahu apa yang dia lakukan. 5. Syukur yang ada. Jangan fokus hal negatif. Setiap keberhasilan kecil ucap syukur dan lihat peluang kecil sebagai jalan menuju pintu utama. 6. Berani ambil resiko terkalkulasi. Kadang peluang kecil memerlukan keberanian, mengajukan diri, pitching project, meninggalkan zona nyaman. Kalkulasi dan berani eksekusi. Ya Allah, mudahkan langkah dan lapangkan rezeki kami dari arah yang Engkau ridha. Halangi siapa saja yang menghalangi tanpa alasan yang benar, dan beri keberkahan serta keteguhan hati untuk terus berikhtiar. Semoga panduan ini memberi Anda kekuatan dan inspirasi. Perjuangan membuka pintu rezeki memang tidak mudah, tetapi dengan kebersihan hati, strategi, bukti, dan usaha konsisten, insya Allah pintu terbaik pasti terbuka entah langsung atau lewat jalan yang tak disangka.
Selamat berikhtiar. Sukses selalu.